Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @skala_skala. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat kami samarkan semua ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tumbal Beruntun. Cerita ini merupakan sebuah cerita nyata yang menimpa di salah satu keluarga besar Anto. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan mulai menceritakan sebuah pengalaman yang kurang baik yang menimpa salah satu keluarga besar kawan saya, Anto. Sebelum masuk ke cerita, semua nama toko dan tempat saya samarkan untuk menjaga privasi dari keluarga besar Anto. Saya menggunakan sudut pandang orang pertama dalam cerita ini, saya sebagai Anto, untuk memudahkan jalannya cerita ini. Tahun 1994, aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Karena saat itu mbah buyutku merupakan orang paling kaya di desaku, yaitu Desa P, di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Bagaimana tidak, mbah buyutku merupakan pemilik sekitar 40% tanah di desaku. Rumah mbah buyutku tidak terlalu besar, tapi untuk ukuran rumah di zaman itu sudah masuk kategori mewah. Karena rumah mbah buyutku memiliki arsitektur rumah adat Jawa, yaitu joglo, mbah buyutku pun memiliki seperangkat alat gamelan lengkap yang itu bukan terbuat dari besi ataupun perunggu, melainkan yang terbuat dari kuningan. Bayangkan saja, di tahun tersebut ada orang desa yang memiliki seperangkat gamelan Jawa kuningan, yang saat ini juga harganya masih berkisaran 100 jutaan. Tidak diragukan lagi, mbah buyutku merupakan orang yang kaya raya. Seminggu setelah kelahiranku, aku terjatuh saat bapakku sedang menggendongku. Di usia 1 minggu aku sudah jatuh dari gendongan orang dewasa, dan bapakku memiliki perawakan yang cukup tinggi. Aku terjatuh ke lantai begitu saja, dan detik itu juga aku mengalami koma selama 1 minggu. Orang tuaku benar-benar bingung dan terpukul atas kejadian yang menimpaku, terutama bapakku yang sangat merasa bersalah karena beliau telah lalai menjagaku. Namun untuk keluarga besarku di mana mbah buyutku merupakan seorang petani sukses di desaku, bukan perkara sulit untuk membawaku ke dokter. Pada waktu itu untuk periksa dan berobat ke dokter masih terbilang cukup mahal untuk ukuran orang dewasa. Karena hal tersebut pada masa itu orang-orang desa lebih memilih untuk berobat ke dukun atau mantri. Keluargaku membawaku ke dokter dengan harapan baik agar aku mampu disembuhkan melalui jalur medis. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, menurut dokter tidak ada masalah atau kerusakan di seluruh bagian tubuhku. Dokter pun tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya menimpaku. Bagian dalam kepalaku pun baik-baik saja. Padahal secara logika bayi berusia 1 minggu masih memiliki tulang tubuh, apalagi tengkorak kepala yang sangat lunak. Tetapi tidak terdapat sedikit pun kerusakan di dalam kepalaku ataupun benturan di tengkorak kepalaku. Semua benar-benar baik-baik saja. Hal tersebut semakin membuat keluargaku bingung bukan kepalang. Akhirnya keluargaku berusaha melakukan pengobatan ke dukun desa dan tetap tidak membuahkan hasil.
Aku masih saja koma, namun keluargaku tidak putus asa. Keluargaku mencoba bertanya kepada orang pintar di desaku, dan jawaban dari orang pintar tersebut cukup membuat keluargaku terkejut. Orang pintar tersebut mengatakan, anak ini harus terlepas dari silsilah keluarganya agar bisa sembuh. Sontak keluargaku pun kaget dan bingung. Keluargaku sempat mencari alternatif lain, namun pada akhirnya memang harus menuruti nasihat orang pintar tersebut. Keluargaku pun berinisiatif untuk membawaku ke rumah adik nenekku dan meminta beliau untuk mengakuiku sebagai anaknya. Dengan begitu, maka aku akan terlepas dari silsilah keluarga yang sebelumnya. Sesampainya di rumah adik nenekku, pada saat itu beliau sudah memahami musibah yang sedang menimpaku. Tanpa berpikir panjang, beliau pun menuruti kemauan keluargaku. Sudah ya, bangunlah, sadarlah, mulai sekarang kau menjadi anakku, ucap adik nenekku sambil mengelus kepalaku. Tak berselang lama setelah beliau berkata seperti itu, seperti sebuah keajaiban. Saat itu juga aku tiba-tiba terbangun dan menangis. Hanya karena aku telah diakui anak oleh adik nenekku bukan berarti aku benar-benar menjadi anak beliau. Itu diibaratkan hanya seperti sebuah ucapan untuk sekedar memutus silsilah atau garis keturunan dari keluargaku yang sebenarnya. Aku tetap dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tuaku. Pada saat itu karena kedua orang tuaku belum memiliki rumah sendiri, kami sekeluarga bapak, ibu, aku dan kakakku satu-satunya yaitu Mas Darso masih tinggal bersama orang tua ibuku. Aku hanyalah 2 bersaudara bersama Mas Darso. Namun tak berselang lama semenjak aku terbangun dari koma, kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke desa tetangga. Sebut saja Desa S. Orang tuaku memang sudah mencicil bangunan rumah, namun baru sampai pada tembok pembentuk rangka rumah saja. Itu pun bukan dibuat menggunakan semen dan pasir, melainkan menggunakan tanah liat. Sedangkan atapnya pun belum ada. Tetapi karena ibuku sempat berkonflik dengan mbahku, akhirnya kami memutuskan untuk pindah di rumah kami yang baru. Kami sempat merasakan hanya tidur di atas satu pandi pojokan ruangan untuk dipakai tidur kami berempat. Sedangkan atapnya sementara masih menggunakan daun kelapa. Lantainya masih dari tanah. Profesi bapakku adalah seorang guru SD. Gaji guru SD pada waktu itu belum seberapa. Apalagi statusnya masih guru honorer, bukan PNS. Sedangkan bapak harus menghidupi 2 orang anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil. Akhirnya ketika aku berumur 4 tahun, ibu memutuskan untuk pergi ke Hong Kong sebagai TKI. Tujuannya supaya ibu dapat membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi baru 2 bulan ibu di Hong Kong, secara tiba-tiba ibu jatuh sakit. Ibu sempat dirawat di rumah sakit di Hong Kong selama kurang lebih 2 bulan. Namun karena keterbatasan dana, bapak pun tidak sanggup lagi mengirim sejumlah uang untuk biaya pengobatan ibu. Akhirnya ibu dipulangkan ke Indonesia. Ibu sempat kembali dirawat di rumah sakit di kotaku. Namun lagi-lagi kami terkendala di biaya. Sampai akhirnya ibu dirawat jalan. Ibu dirawat di rumah. Sehari-hari ibu berbaring menggunakan infus. Menurut medis ibu menderita sakit diabetes. Akan tetapi sakit ibu terlihat kurang wajar karena datangnya tiba-tiba dan langsung parah. Ibu pun dirawat oleh bapak dibantu oleh Mbah Ni, ibu dari bapakku. Aku dan Mas Darso yang saat itu masih kecil tidak terlalu paham dengan apa yang dialami oleh ibu. Terlebih aku yang belum genap 5 tahun.
Aku masih teringat ketika ibu dirawat di rumah, aku justru menyeletuk yang mungkin sedikit menyayat hati ibuku. "Bu, orang pulang dari luar negeri kok tidak bawa apa-apa sih?" tanyaku dengan wajah polos kepada ibu yang terbaring lemah di kasur. Ibu dirawat di rumah tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 minggu. Setelahnya ibu meninggal dunia. Saat ibu meninggal, aku dan Mas Darso sedang main di rumah salah satu omku untuk sekedar menonton kaset DVD. Karena pada waktu itu belum banyak orang yang mempunyai televisi, apalagi DVD. Saat itu juga omku membawa aku dan Mas Darso pulang ke rumah. Saat sampai di halaman rumah sudah ramai orang berkumpul untuk melayat. Aku belum terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan Mas Darso hanya digiring untuk masuk ke rumah tetanggaku, di samping rumah persis. Di sana sudah ada Mbah Ni dan Bapak. Aku masih sangat ingat kala itu Bapak menangis sejadi-jadinya. Begitu terlihat sedih dan terpukul. Mas Darso pun yang usianya 4 tahun lebih tua dariku turut menikai air mata. Sedangkan aku hanya diam, bingung melihat ke sekeliling tanpa tahu apa yang terjadi. Jenazah ibu segera diurus dan dimakamkan. Pada malam harinya aku dan Mas Darso diajak oleh Pak De, salah satu kerabat keluargaku, untuk makan sate. Kami pun sangat senang, karena sangat jarang kami bisa makan daging. Flashback sedikit sebelum bapak dan ibu menikah. Bapak dan ibu memang menikah karena dijodohkan. Pada waktu itu bapak dan ibu beda desa. Akan tetapi hampir seluruh penjuru desa mengetahui desas-desus bahwa keluarga ibu memakai pesugihan, termasuk keluarga bapak. Awalnya orang tua bapak sedikit ragu akan menjodohkan anaknya dengan ibu. Terlebih bapak merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga bapakku. Akan tetapi meskipun keluarga bapak sempat ragu, mereka memilih untuk tidak terlalu menghiraukan kabar yang beredar tentang pesugihan tersebut. Karena keluarga bapak hanya ingin bapak menikah dengan perempuan yang merupakan putri dari orang paling kaya di desa P. Semua tentu tidak terlepas dari faktor ekonomi. Keluarga bapak hanya ingin bapak hidup lebih layak. Akhirnya bapak dan ibu menikah. Sepeninggalan ibu, aku dan Mas Darso hanya dirawat oleh bapak dibantu oleh Mbah Ni. Karena jarak rumahku dan rumah Mbah Ni cukup jauh, akhirnya setiap pagi Mbah Ni selalu datang ke rumah untuk mengasuhku dan membuat masakan untuk bapak, aku dan Mas Darso. Masa-masa itu bisa kubilang masa yang paling sulit. Bapak setelah ditinggal ibu menjadi seperti orang yang depresi. Beliau sering melamun sambil mengisap dalam rokoknya di teras rumah. Tubuhnya beringsut kurus kering. Mbah Ni hanya diberi uang sebesar 50.000 saja oleh bapak dan harus cukup untuk makan selama 1 bulan. Namun hebatnya Mbah Ni, beliau tidak pernah kehilangan akal. Dengan rajin menanam singkong dan umbi-umbian di kebun belakang rumah. Sehingga Mbah Ni sering memasak menggunakan bahan yang telah tersedia di kebun. Di masa sulit seperti itu, keluarga almarhum ibu sama sekali tidak peduli dan tidak membantu. Bahkan sekedar memberi sejumlah uang jajan untuk aku dan Mas Darso pun tidak. Kami pun hidup penuh keterbatasan. 2 tahun berlalu. Sekiranya aku berumur 7 tahun, Mbah buyutku yang kaya raya meninggal dunia. Keluarganya bilang bahwa Mbah Buyut meninggal karena faktor usia yang sudah terlalu tua. Semua orang pun percaya saja, karena itu merupakan alasan yang masuk akal. Di tahun berikutnya, ketika aku berumur 8 tahun, akhirnya bapak menikah lagi dengan ibu yang menjadi ibu sambungku sampai detik ini.
Meskipun bukan ibu kandung, ibu sangat menyayangiku dan Mas Darso. Beliau merawat dan mengasuhku dengan sepenuh hati, karena beliau pun belum memiliki keturunan. Sejak menikah lagi, bapak seperti kembali menemukan semangat hidupnya. Bapak yang awalnya sudah menjadi kurus kering berubah menjadi segar dan terawat. Berat badannya pun naik drastis. Aku sangat bersyukur akan hal tersebut. Ketika aku berumur 10 tahun, salah satu budeku, sebut saja namanya Bude Tin, mengalami sebuah kecelakaan. Kejadiannya tidak begitu tragis, akan tetapi merenggut nyawa budeku begitu saja. Kala itu Bude Tin selesai memanen kacang di ladangnya. Beliau dijemput oleh anak laki-lakinya. Bude pun diboncengkan oleh anaknya tersebut. Bude duduk miring diboncengkan motor dengan membopong setumpuk panenan kacang. Mereka melaju dengan kecepatan rendah karena memang di jalan desa. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka melewati seorang ibu hamil di pinggir jalan. Panenan kacang Bude secara tidak sengaja menyenggol perut ibu hamil tersebut. Akhirnya Bude kehilangan keseimbangan. Beliau jatuh terjungkal ke belakang dengan posisi kepala jatuh duluan ke aspal. Bude langsung tidak sadarkan diri. Bude Tin sempat akan dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi beliau menghembuskan nafas terakhir ketika beliau masih di perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian ketika aku berumur 13 tahun, Pak De Sumo, suami Bude Tin, secara tiba-tiba mengalami sakit parah. Jika menurut medis, Pak De menderita komplikasi, sakit paru-paru dan lambung. Pak De sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Namun akhirnya Pak De pun meninggal menyusul istrinya yang telah meninggal 3 tahun lalu. Pak De Sumo dan Bude Tin memiliki 3 orang anak yang ketiganya sudah beranjak dewasa. Namun ketiga anaknya ini sudah tidak rukun satu sama lain. 3 tahun kemudian tak terasa aku telah menginjak usia 16 tahun. Aku pun masuk di salah satu SMK di kotaku. Aku mulai memperhatikan dengan musibah yang menimpa keluarga besar almarhum ibuku. Jika diperhatikan polanya terlihat jelas setiap 3 tahun sekali akan ada anggota keluarga yang meninggal. Dimulai sejak almarhum ibu sampai Pak De Sumo. Saat itu salah satu buleku, Bule Sri, istri dari Pak Le Adi, adik almarhum ibuku. Beliau pun mulai merasakan keanehan yang terjadi di keluarga besar suaminya itu. Akan tetapi Bule memilih untuk memendam itu semua sendiri. Hanya baru muncul kecurigaan-kecurigaan di dalam hatinya yang beliau pikir masih berupa dugaan-dugaan semata. Benar saja, tidak lama setelah aku masuk SMK, aku masih sangat ingat. Tiba-tiba Mbah Putriku, ibu almarhum ibuku pun mengalami sakit komplikasi. Tandanya hampir sama seperti Pak De Sumo. Hanya saja Mbah terluka di bagian lambung dan tenggorokan. Mbah pun sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Setelahnya meninggal dunia. Sedangkan Mbah kakungku sudah lama wafat sebelum aku lahir. Saat aku beranjak duduk di kelas 3 SMK, Bule Sri semakin merasa bahwa mungkin sebentar lagi beliaulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Beliau telah merasakan gejala-gejala sakit di tubuhnya. Beliau pun sering didatangi oleh almarhum Mbah Putriku di mimpinya. Akhirnya Bule memutuskan untuk mendatangi seorang kiai dan bertanya mengenai hal tersebut. Aku yang mengantar Bule untuk menemui kiai tersebut yang tinggal di salah satu pondok pesantren di kotaku. Kami berkunjung di pagi hari sekitar pukul 7 pagi. Kami menempuh jalan sekitar 30 menit dari rumah Bule menuju pondok pesantren.
Sesampainya di pondok, kebetulan pondok sedang sepi. Pak Kiai pun tidak sedang memiliki kunjungan tamu lain selain aku dan bulekku. Akhirnya kami dipersilahkan untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Bule pun menjelaskan tentang maksud dan tujuan berkunjung, terkait sakit yang dideritanya, terkait kekhawatirannya, dan terkait apa yang terjadi di keluarga besar suaminya. Pak Kiai nampak menyimak dengan seksama. Akhirnya setelah bule selesai menjelaskan, Pak Kiai mohon izin untuk pergi ke belakang. Aku dan bule menunggu cukup lama, kurang lebih hampir 30 menit. Saat keluar, Pak Kiai keluar dengan membawa sebotol air mineral dan menjelaskan bahwa kekhawatiran bule memang benar adanya. Sengkok takutkan itu benar, tapi kabeh iki karek kowe arep piye? Lek kowe semakin meningkatkan keimananmu marang Gusti Allah, kowe semakin aman. Pesenku, kowe kudu rajin maca Quran, saben dina kudu ngaji, salate aja sampai ketinggalan ditambah karo salat sunah. Insya Allah kowe bakal aman. Yang kamu lakukan itu benar, tapi semua ini tinggal tergantung kamu mau bagaimana. Kalau kamu semakin meningkatkan keimananmu kepada Allah, kamu akan semakin aman. Pesanku, kamu harus rajin membaca Al-Quran. Setiap hari harus mengaji. Sholat jangan sampai ketinggalan. Ditambah dengan sholat sunnah. Insya Allah kamu bakal aman, ucap Pak Kiai kepada bule. Pak Kiai pun menyuruh bule untuk meminum sebotol air mineral yang tadi dibawa oleh beliau. Setelah itu aku dan bule pamit pulang. Sepulang dari pertemuan Pak Kiai, bule pun melakukan seluruh nasihat Pak Kiai. Benar saja, semua pola 3 tahun di keluargaku selesai. Namun masalah tidak terselesaikan sampai di situ. Muncul masalah baru, yaitu perebutan harta warisan oleh ketiga anak almarhum Mbah. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang pesugihan tumbal beruntun. Dan semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Mintalah pertolongan kepada Allah. Niscaya Allah akan menolongmu. Janganlah meminta pertolongan selain kepada Allah. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.